Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari ini, hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab, bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Di bulan yang ketiga di tahun 2024, di bulan Maret tanggal 1, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati. Kami mau mengawali setiap tugas, pekerjaan, aktivitas, bahkan pelayanan kami dengan mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya kami bukan hanya membaca dan mendengarkan, tapi kami mampu untuk memahami apa maksud firman dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 8, dibaca ayatnya yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah jangan malu mengakui Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bercerita tentang malu, kita mungkin mengenal ada cerita legenda dari Sumatera Barat yang sangat terkenal, yaitu cerita Malin Kundang. Ini cerita rakyat yang mungkin sejak sekolah dasar sudah anak-anak paham dan ketahui. Kisah seorang anak miskin yang kemudian hari memutuskan merantau untuk memperbaiki hidupnya. Harapannya kemudian menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang yang kaya setelah memperistrikan seorang anak bangsawan. Namun cerita ini kemudian sangat disesalkan ketika ia pulang ke kampung halamannya dan melihat keadaan ibunya yang sudah tua dan lusuh. Ia sama sekali malu dan tidak mau mengakui ibunya di hadapan istrinya. Akhirnya sikapnya itu berbuah petaka. Saat kembali berlayar, kapalnya diterpa ombak dan hancur, sehingga seluruh hasil kerja kerasnya bertahun-tahun habis dalam sekejap. Bahkan dikisahkan, Malin Kundang berubah menjadi batu akibat sikap durhakanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus ingin murid-muridnya kelak dimuliakan. Karena itu dalam setiap pengajaran ia selalu menekankan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar relasi mereka jangan terputus. Mereka harus menjaga identitas sebagai murid dan mengakui Yesus Kristus dengan iman dalam segala keadaan. Yesus berkata dalam firman-Nya, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Yesus Kristus menyampaikan hal itu agar kesetiaan para murid jangan pernah berubah. Mengikut Kristus memang tidaklah mudah. Menyangkal diri dan memikul salib menjadi taruhannya. Karena dalam banyak kesempatan orang Yahudi selalu memprovokasi pemerintah Romawi dan sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi mereka. Artinya kesusahan dan penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Karena itu mengakui Yesus Kristus tidak harus malu, sebab tidak mengakuinya dengan sungguh-sungguh adalah bukti ketidaksetiaan yang mengakibatkan hilangnya pengakuan Anak Manusia terhadap mereka dalam kemuliaan Bapanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sangat disadari bahwa dewasa ini banyak orang Kristen yang tidak mau membuka identitas dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Mungkin ada perasaan malu
takut dan enggan untuk mengakui dan bersaksi tentang Yesus Kristus di hadapan orang yang mungkin berbeda keyakinan, bahkan dengan mereka yang tidak percaya ketika kita menjadi kelompok minoritas. Sebagai keluarga Kristen, janganlah kita bersikap seperti itu. Karena ketika kita malu mengakui Yesus Kristus dan bersaksi tentang Dia, maka itu berarti kita menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengingat kerelaan Yesus Kristus yang menanggung rasa malu, menderita bahkan mati disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus melakukan semua itu tentu semata-mata karena Dia mengasihi kita. Untuk itu, mari kita bersyukur karena telah menjadi pengikut Yesus Kristus, sebab Ia mau kita semua beroleh selamat. Karena dengan demikian, kita diajak untuk tetap berkomitmen pada pengakuan iman kita. Jangan berubah, walau dunia ini terus berubah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang empunya kehidupan ini bahkan yang terus menyertai hari-hari hidup kami, ada waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk terus memperlengkapi diri lewat kebenaran firman Tuhan. Di hari Jumat ini, kami boleh diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan dalam Markus, pasal 8 ayatnya yang ke-38. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami selalu dimampukan untuk bersaksi bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini. Dan hanya di dalam nama-Mu saja ya Yesus Kristus, kami akan selalu berjalan dalam keadaan yang damai sejahtera, yang dalam keadaan penuh ketenangan, meski ditempa dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, masalah kehidupan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya akan selalu ada jalan keluar. Kami tidak malu untuk bersaksi kepada orang banyak bahwa Tuhan selalu baik dalam hari-hari hidup ini. Tapi pun ketika kami bersaksi, biarlah itu dapat kami lakukan lewat perkataan, terlebih lewat tindakan kami. Tindakan yang mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan, tindakan yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus, sehingga kesaksian kami ini benar-benar dinyatakan bagi orang lain, bukan menjadi kesaksian yang semu atau hanya dipertontonkan kepada orang lain, tapi benar-benar kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu diberkatilah kami pribadi bersama dengan keluarga. Dalam setiap rencana kehidupan, Tuhan berkati kami cita-cita harapan keluarga kami, suami istri kami, anak-anak orang tua. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kemanapun kami pergi dan berada, dalam melakukan pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan studi kami, biarlah semuanya didasarkan pada kehendak firman Tuhan. Diberkati bagi anggota jemaat Gemim Maranatha Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Kami mau mengawali segala sesuatunya dengan berpaut hanya kepada Tuhan. Biarlah iman kami menuntun kami untuk melakukan apa yang baik, yang benar. Biarlah iman kami menuntun kami untuk memperkatakan apa yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anggota jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan berkati mereka. Biarlah syukur itu senantiasa dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga bagi anggota jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka semua, jamah dan pulihkan, sehingga kesembuhan yang seutuhnya senantiasa berasal daripada Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat yang dalam pergumulan dengan berbagai macam masalah kehidupan, tantangan dan pencobaan, Tuhan berkati mereka. Biarlah melalui itu semua, iman mereka semakin berpaut hanya kepada Tuhan. Iman kami semakin teguh, mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami dimampukan untuk melewati semuanya. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, biarlah menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Diberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, tapi juga diberkati pimpinan gereja kami. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka akan menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dalam setiap waktu dan pemberian diri, semua yang terlibat di dalamnya diberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan menyerahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.